Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan dengan NIM 0502 1382 328088 dari kelas Teknik Pertanian Indralaya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi tugas yang telah diberikan mengenai penerapan teknologi irigasi mikro di pedesaan dan juga perkotaan. Jadi, apa itu teknologi irigasi mikro? Jadi, teknologi irigasi mikro itu adalah sebuah sistem irigasi yang dirancang untuk menyalurkan air secara perlahan yang langsung diberikan ke areal zona perakaran tanaman. Terus, bagaimana penerapan teknologi irigasi mikro yang dilakukan pada kondisi nyata di wilayah perkotaan dan juga pedesaan? Penerapan teknologi irigasi mikro di perkotaan diterapkan dalam konsep utama, yaitu urban farming dan juga rumah kaca biasanya yang modern. Sistem ini menggunakan jaringan pipa kecil dan emitter tetes untuk mengalirkan air langsung ke tanaman dalam jumlah yang terkontrol. Karakteristik penerapan irigasi mikro di perkotaan ini yang pertama digunakan pada lahan yang terbatas seperti rooftop, pekarangan rumah atau juga rumah kaca. Dan sering dikombinasikan dengan sistem-sistem otomatis dan timer, dan juga fokus pada efisiensi air dan kemudahan perawatan. Sistem ini sangat efektif karena dapat menghemat air hingga 40-60% dibandingkan dengan penyiraman konvensional. Terus bagaimana penerapannya di pedesaan? Tentunya penerapan teknologi irigasi di pedesaan diterapkan pada lahan pertanian. Tentunya lahan pertanian hortikultura, perkebunan dan juga tanaman komersial. Sistem ini biasanya menggunakan sumber air dari embung ataupun sungai dan juga pompa distribusi, filter untuk menyaring partikel yang terdapat di dalam air, dan juga jaringan pipa utama dan pipa lateral, dan juga emitter tetes di setiap tanaman. Tujuan penerapan teknologi irigasi mikro di pedesaan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas hasil panen, mengurangi pemborosan air tentunya, dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan air spesifik pada tanaman. Berbeda dengan sistem konvensional yang membasahi seluruh lahan irigasi mikro hanya membasahi fokus langsung ke zona perakaran. Selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan di dalam implementasi teknologi irigasi mikro di lapangan. Yang pertama tentunya adalah ketersediaan air dan sumber air. Yang kedua, air harus bersih agar tidak menyumbat emitter. Yang ketiga, desain jaringan pipa. Yang keempat, tekanan air harus merata agar distribusi air seimbang. Yang kelima, jenis tanaman. Yang keenam, setiap tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda. Yang ketujuh, kondisi tanah. Yang kedelapan, tanah berpasir dan juga tanah liat, di mana kedua tanah ini memiliki daya serap yang berbeda sehingga perlu diperhatikan. Yang kesembilan yaitu biaya investasi awal juga. Yang kesepuluh, meskipun hemat dalam jangka panjang, teknologi irigasi mikro ini memiliki biaya awal yang cukup besar. Kemampuan sumber daya manusia juga diperlukan. Terus juga pengguna teknologi irigasi mikro ini harus memahami perawatan dan juga pemeliharaan daripada sistem teknologi irigasi mikro ini. Perbedaan pendekatan penerapan irigasi mikro antara pedesaan dan juga perkotaan memiliki 3 perbedaan. Yang pertama dari skala, tujuan, dan juga teknologi pendukungnya. Kalau dari skala lahan, seperti yang kita ketahui, di pedesaan itu memiliki lahan yang luas biasanya, dan kalau di perkotaan itu lahannya terbatas, dimana kalau di perkotaan itu biasanya teknologi irigasi mikro ini diterapkan di atap rumah, di rooftop, pekarangan rumah, ataupun rumah kaca. Selanjutnya, untuk tujuan penerapan daripada teknologi irigasi mikro ini, yang pertama, kalau di pedesaan itu bertujuan untuk meningkatkan produksi komersial dan juga peningkatan hasil panen, dan kalau di perkotaan biasanya cuman untuk konsumsi rumah tangga dan juga pertanian perkotaan. Yang selanjutnya untuk teknologi pendukungnya, kalau di pedesaan itu sistem yang digunakan itu semi manual.
dan fokus terhadap efisiensi biaya. Kalau di perkotaan sering memakai timer, otomatis dan sensor-sensor yang mendukung penerapan teknologi irigasi mikro ini. Terus untuk sumber air, kalau di pedesaan itu biasanya sumber air yang digunakan untuk mendukung teknologi irigasi mikro ini langsung dialirkan dari sumur, embung ataupun saluran irigasi yang ada. Kalau di perkotaan biasanya menggunakan air PDAM ataupun tandon air. Baik, selanjutnya kita akan memasuki mengenai tantangan utama mengenai penerapan irigasi mikro. Jadi dalam penerapan teknologi irigasi mikro ini tentu memiliki beberapa tantangan yang dihadapi para petani. Yang pertama tentu yakni biaya instalasi awal yang tinggi, dikarenakan menggunakan beberapa peralatan-peralatan yang mendukung dalam penerapan teknologi irigasi mikro. Yang kedua yakni risiko pemancar. Yang ketiga, kurangnya pemahaman teknis para pengguna. Yang keempat, ketergantungan pada sumber energi untuk pompa. Yang kelima, distribusi tekanan udara yang tidak merata. Jadi kalau tadi merupakan tantangan, sekarang kita akan menjelaskan mengenai strategi penanganannya. Untuk strategi penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sudah kita sebutkan tadi, yang pertama kita bisa menggunakan penggunaan filter air yang baik. Yang kedua, pelatihan petani atau pengguna sistem. Yang ketiga, dukungan subsidi atau bantuan dari pemerintah. Yang keempat, desain sistem sesuai dengan topografi lahan. Yang kelima, perawatan rutin dan juga pengecekan tekanan air. Dengan strategi yang tepat, sistem irigasi mikro ini dapat berjalan secara optimal dan juga berkelanjutan tentunya. Untuk evaluasi dampak secara kuantitatif dan kualitatif, yang pertama kita akan kupas mengenai evaluasi kuantitatif dulu. Evaluasi yang dapat dilakukan melalui pengukuran data numerik seperti pengukuran penggunaan air, peningkatan hasil panen, efisiensi irigasi, pengurangan biaya tenaga kerja. Contohnya pada beberapa penelitian, irigasi mikro mampu meningkatkan hasil panen hortikultura sebesar 20-30%. Terus untuk evaluasi secara kualitatif dapat dilakukan melalui yang pertama kutipan petani, yang kedua tingkat kepuasan pengguna, yang ketiga perubahan pola kerja, yang keempat dampak terhadap kesejahteraan. Sebagian besar pengguna menghemat waktu dan juga tenaga karena sistem dapat dioperasikan lebih praktis lebih praktis dibandingkan metode konvensional lainnya. Kesimpulan daripada materi ini bahwa teknologi irigasi mikro ini merupakan solusi yang efisien dalam pengelolaan air baik di pedesaan ataupun penerapan di perkotaan. Di pedesaan sendiri sistem ini meningkatkan produktivitas pertanian dan juga efisiensi air. Kalau di perkotaan sistem ini mendukung urban farming yang menghemat ruang dan juga air. Meskipun memiliki tantangan seperti sistem biaya awal dan perawatan, strategi yang tepat menjadikan irigasi mikro ini sebagai teknologi pertanian berkelanjutan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.